Jadi gini, kalau daftar tuh beasiswa sebaiknya memang nggak cuma satu tempat ya. Ya, selamat siang sahabat literasi, salam sehat. Kembali kita diskusi, ngobrol bincang-bincang dengan teman-teman yang luar biasa yang sudah menyelesaikan, bahkan ada beberapa teman yang sedang menyelesaikan studi mereka di seantero jagat ini. Teman-teman ini memberikan inspirasi kepada sahabat literasi untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya untuk studi tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Kali ini kita akan bersama dengan Mas Alex. Beliau seorang akademisi yang luar biasa. Nah, kita sapa saja ya, langsung kita sapa supaya waktu kita bisa benar-benar efektif. Selamat siang, Mas Alex. Selamat siang, Bang Raja. Selamat siang, selamat apa ya ini ya? Selamat hari Ini apalah nanti. Iya, ini sahabat Sabtu. literasi Okay. semuanya ya, yang nonton pagi, sore, siang, malam. Oke. Iya. Sahabat literasi, Mas Alex ini sahabat saya. Ya, beliau seorang yang luar biasa berjuang untuk bisa mendapatkan gelar tinggi ya di dalam pencapaian pendidikannya. Kita coba tanya-tanya ke beliau. Mas Alex, terakhir kami dengar kabar Mas Alex sedang studi. Boleh dong cerita studi di mana, negara apa, dan di kampus apa? Juga untuk prodinya apa, Mas? Oke. Iya. Terima kasih, Bang Raja. Jadi nama saya Alex. Ya, saya sekarang posisinya tugas belajar di The University of Kitakyushu itu di Jepang. Di selatan ya, di Pulau Kyushu di Jepang Selatan ya. Pekerjaan saya ngajar di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Studinya di sini arsitektur juga. Fakultinya masuknya di Faculty of Environmental Engineering. Jadi lebih ke engineering, jadi environmental engineering. Beasiswa saya LPDP, PK 64, jadi saya dapat LPDP di tahun 2016. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan, gitu ya? Pengelola dana pendidikan, ya. Oke. Dari lembaga pengelola dana pendidikan dari pemerintah Indonesia ya. Jadi beasiswa saya dari pemerintah Indonesia. Saya berangkat di tahun 2017 dan kenapa saya ke sini ya, ke Jepang. Jadi alasan saya ke Jepang, saya kalau dulu saya S1-nya di Indonesia, terus saya S2 di Amerika. Saya S1-nya di tempat saya bekerja sekarang, saya di Arsitektur UGM S1. Terus saya lanjut ke Amerika di The University of North Carolina di Arsitektur, terus saya S3-nya di Jepang. Alasan saya ngambil di sini sebetulnya karena saya tuh suka petualangan, jadi saya suka belajar. Terus saya memang mengambil tempat yang saya rasa saya bisa menikmati belajar dan bisa dapat ilmu yang banyak gitu. Jadi saya ngambilnya di waktu itu di Amerika, terus sekarang di Jepang. Jadi biar pengalamannya dapat. Jadi ngerasain studi di barat, ngerasain studi di timur gitu ya. Wah, luar biasa. Ini kayak hampir sama kayak Dora ini ya, The Explorer. The Explorer ya. Karena saya suka komik sama suka manga. Suka komik ke Amerika, suka manga ke Jepang. Oke. Enggak, itu biar menikmati belajar aja. Terus kenapa The University of Kitakyushu gitu. Jadi kampus itu kan banyak gitu. Cara memilih kampus itu juga ada banyak gitu. Salah satu yang paling bisa dilakukan itu biasanya pakai ranking. Jadi kalau lihat penyedia, jadi misalnya Times Higher Education, Webometrics atau yang lain sebagainya, itu ada versinya sendiri-sendiri. Tapi biasanya kampus kalau sudah masuk di ranking itu, kampusnya udah bagus. Itu cara paling aksesibel lah. Itu caranya tinggal googling aja best campus atau apa gitu, udah pasti keluar. Cara yang kedua itu biasanya best campus based on research subject. Jadi misalnya mau bidang arsitektur atau bidang lingkungan atau bidang apa nanti akan muncul. Nah kebetulan kampus saya ini sebetulnya kalau dicari kampus terbaik itu bukan masuk yang terbaik. Kampus saya itu biasa-biasa saja kalau kampusnya dinilai kampusnya. Tapi yang saya pelajari sekarang itu mengenai energi, jadi mengenai bangunan, mengenai arsitektur, tapi fokusnya ke energi. Nah di University of Kitakyushu ini ke energi itu maksudnya gimana, Mas? Apakah ini energi bangunan? Seperti apa, Mas? Jadi gini, kenapa ke University of Kitakyushu dulu? Jadi
Saya pengen belajar mengenai bangunan yang apa ya, yang sehat, yang ramah lingkungan, yang nyaman gitu, tidak terlalu banyak biaya untuk bangunan gitu. Tapi kenapa saya milih ini sebetulnya belajar sejarah dulu. Jadi kebetulan Agustus ya ini ya, sebentar lagi kemerdekaan. Ya, Jadi 76. Agustus 76 tahun yang lalu itu kota kampus saya ini Kokura namanya. Jadi Kitakyushu University itu di Kitakyushu di Kokura. Kokura itu sebetulnya kalau di Indonesia kan diajari ini sejarah apa? Bom atom. Bom atom Nagasaki, Hiroshima Nagasaki, Hiroshima itu baru Nagasaki. Hiroshima Nagasaki. Nah, itu sebetulnya kota yang ditarget untuk dibom atom itu ini, kota Kokura. Kitakyushu ini. Sekarang Kitakyushu namanya, dulu namanya Kokura. Kokura juga masih ada itu kotanya. Jadi mau dibom sebetulnya. Tapi nggak bisa karena kotanya itu terlalu kotor. Jadi waktu pesawatnya udah mau nyampe sini, bingung kotanya sebelah mana, ketutup asap, polusi. Saking kotornya kotanya itu. Sampai akhirnya yang jadi tumbalnya ya Nagasaki, yang karena yang paling dekat dengan sini dan dianggap vital oleh Amerika Nagasaki, dan akhirnya Jepang menyerah waktu itu. Tapi yang mau saya omongkan di sini, kota ini tuh dulu saking parahnya, saking jeleknya polusinya, itu jelek banget kotanya, bahkan nggak kelihatan dari langit gitu kan, dibom aja nggak bisa. Tapi sekarang jadi salah satu kota paling bersih di dunia gitu. Di Jepang jadi percontohan, di dunia jadi percontohan. Jadi bisa ngecek nanti Kitakyushu kotanya sekarang seperti apa. Nah, menurut saya riset yang bagus itu riset yang bisa diterapkan. Jadi waktu itu saya nyari kampus mana sih sebetulnya yang hasil risetnya itu bisa bagus, bisa diterapkan gitu. Nah, ini salah satunya di sini, di Kitakyushu ini. Jadi yang bisa kayak gitu. Jadi bisa dibilang Mas Alex menempuh studi S3 Mas ya, doktoral itu di kampus terbaik S3 ya. sih. Di kampus dengan kota terbersih di dunia begitu ya. Iya. Wow. Dan kampusnya itu ngambil peranan besar di sini. Jadi kampus industri sama masyarakat itu triple helix-nya itu beneran bagus kalau di sini. Nah, jadi saya belajar di situ sebetulnya teknologi apa sih yang bisa saya pelajari di Jepang. Terus saya bawa pulang. Jadi kalau 76 tahun yang lalu kan Jepang ke Indonesia, bawa pulang ke Jepang. Sekarang saya ke Jepang, saya pengen bawa sesuatu dari sini ke Indonesia gitu. Nah, jadi saya cari-cari ini bisa nggak ya gitu. Meskipun perjuangannya memang tidak semulus kalau misalnya kampusnya itu sudah dikenal sebagai kampus yang baik. Karena memang di luar negeri juga kampus yang abal-abal banyak. Itu yang perlu diketahui teman-teman yang nyari beasiswa. Jadi nggak semua kampus itu bagus. Jadi perlu cari info lagi. Sekarang ada internet, jadi bisa ya nyari-nyari info itu kampusnya benar-benar bagus atau enggak, risetnya bagus atau enggak gitu. Jadi artinya secara kita bisa searching sendiri untuk kampus terbaik, tapi sekaligus juga kita bisa dapatkan informasi dari berbagai teman juga ya. Iya, betul. Karena kan kalau orang persepsinya kan gini, ketika dia studi ke luar negeri, wah luar negeri gitu loh, dia pikir semua bagus ya. Ternyata juga ada juga yang abal-abal ya. KW berapa sih Mas? Banyak. KW 4, KW 5 kali ya. KW berapa? Wah, itu udah super KW mungkin ya. Nah, benar ada maksudnya kayak gitu. Iya, dalam hal ini Mas saya jadi kayaknya jangan sampai ada pemikiran di masyarakat, wah berarti ada berkahnya juga dong kalau jadi kota kotor yang nggak akhirnya dibom, kan berkah dia kotor maka dia nggak dibom gitu ya, tapi bukan itu sebenarnya maksudnya ya. Bukan ya. Tapi justru artinya negara ini mencoba mendevelop kota yang kotor itu yang memang tadi tidak dianggap itu menjadi kota yang menjadi sesuatu bahkan terbaik ya, menjadi pilot project di Jepang bahkan ya. Seperti itu Mas ya. Artinya menjadi kota yang benar-benar dia bisa menjadi kota terbaik di dunia begitu ya. Halo. Ya. Oke. Ya, padahal kotanya sih tetap kota industri juga gitu. Jadi masih bisa industri tapi green ternyata bisa gitu. Iya. Wow. Jadi itu yang saya pelajari di sini. Ya. Masalah berapa tahun? Kemarin. Berapa tahun? Itu juga. Ya, kalau yang namanya kuliah itu kadang ya tidak sesuai dengan rencana. Sebetulnya saya 3 tahun harusnya sudah lulus. Jadi ini tahun keempat saya. Jadi kemarin kebetulan pas di tahun kedua 2019 itu ada pandemi ya. Jadi ada pandemi. Terus saya nggak boleh ngampus. Saya tadi cerita ke Bang Raja ya sebelumnya. Jadi Jepang itu ada istilahnya state of emergency. Jadi bukan lockdown tapi tempat-tempat yang tidak esensial itu tidak boleh buka, termasuk kampus. Jadi kampus itu tutup. Jadi saya nggak bisa riset kemarin.
saya nggak bisa simulasi karena saya Zoom aja sama Bang Raja pakai HP ya. Jadi saya komputernya murni ada di kampus. Jadi riset saya itu butuh simulasi yang butuh komputer yang cukup mumpuni ya, katakanlah kayak gitu. Jadi saya pakai komputernya di lab. Dan waktu itu karena pandeminya ya pandemi mendadak banget ya. Siapa yang bisa nyiapin kan waktu itu. Saya belum menyiapkan piranti di kampus untuk bisa kerja online di apartemen gitu. Dan waktu itu memang saya nggak bisa ke sana. Sampai akhirnya ya mau nggak mau ada publikasi yang tertunda. Jadi ada satu publikasi tertunda. Tapi ya kalau ditanya berkahnya tadi, karena tertunda saya publikasinya jadi cuma satu. Akhirnya saya tambahin lagi, jadi saya 2 publikasinya kemarin. Wow, keren. Ya, jadi riset saya itu gini. Tadi saya ngomongin energi kan. Jadi bangunan itu kalau sekarang misalnya ini buat AC ya. Riset saya di situ. Jadi buat AC kan butuh mendinginkan ruangan gitu. Jadi kemarin ketika saya jalan-jalan sama lab, jadi sama sensei memang diajak jalan, dibiayai juga sama lab, jadi sama pemerintah Jepang dibiayai gitu untuk jalan. Terus aku lihat apa kayak namanya koshi sih di Jepang. Jadi modelnya itu kayak garis-garis itu. Mungkin kalau di bangunan-bangunan tahu ya garis-garis itu. Nah, sebetulnya koshi itu untuk filter visual, jadi supaya nggak terlihat langsung gitu dalam ruang seperti apa. Tapi aku pikir ini bisa untuk untuk shading, untuk ngurangi beban energi untuk mendinginkan bangunan kalau di Indonesia. Aku pikir kayak gitu kan. Terus aku coba simulasi dan ternyata bisa. Nah, itu aku publikasinya 2 itu. Jadi yang aku ngitung visible nggak tuh sebetulnya kalau pakai alat kayak gitu itu. Dan di Indonesia kan ada banyak yang bisa dipakai untuk shading itu. Nah, publikasiku 2 itu. Ya kalau misalnya researcher tahu lah ini apa namanya jurnal ada istilah Q1, Q2 gitu kan. Aku kemarin ada publish Q1 di bidang arsitektur dan Q1 di bidang planning. Jadi sebetulnya kampus cuma minta 1 sih publikasinya, tapi karena diperpanjang kemarin, aku masih bisa riset lagi, sama sensei juga dibiayain gitu, di support, ya akhirnya aku publikasi 2 gitu. 1 di Q1 arsitektur, 1 di perencanaan. Temanya sama. Jadi nanti barangnya ini aku makainya sebenarnya alatnya sederhana sih itu cuman aluminium yang biasanya dipakai di angkringan atau di warung-warung itu, list aluminium bentuknya L itu. Oke. Nah, itu dipasang di bangunan. Ternyata itu bisa ngurangi energi bangunan banyak banget gitu. Dan bahkan di simulasiku itu dalam waktu 1 tahun udah bisa balik modal. Artinya kalau bangunannya 25 tahun ya 25 tahun itu bisa menikmati keuntungan dari penurunan energi yang digunakan untuk AC gitu. Ya nanti karena ini ada COVID juga, nanti aku udah selesai pulang ke Indonesia mau tak lanjutin supaya bangunan itu bisa lebih sehat, terutama untuk membantu supaya COVID ini tidak seperti sekarang kayak gitu. Karena masalahnya kan COVID karena di ruang tertutup yang kayak gitu kan itu jelek kan. Nah, nanti ini mau saya pakai buat filtering device. Nanti saya lanjutkan di Indonesia risetnya gitu. Cakep. Artinya kalau kita selama ini didengungkan oleh pemerintah kita hemat energi gitu, maka sekarang Mas Alex sudah menemukan satu terobosan bagaimana bahkan gedung pun sudah bisa menghemat energi gitu ya. Ya. Gedung yang notabene juga sangat memerlukan banyak lampu, mungkin banyak AC gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi dan ini gampang kok, maksudnya LL shape mini louver yang aluminium profile itu gampang di Indonesia, itu beli di toko bangunan sebelah aja ada gitu, tinggal masang gitu. Jadi semua orang bisa berpartisipasi di sini. Jadi alatnya itu bukan yang pabrikan yang harganya mahal tuh enggak gitu. 1 meternya kalau di Jogja itu cuma 4.000-an gitu kan, 4.000 rupiah. Maaf ya, bukan mengecilkan arti uang. Iya. Tapi katakanlah kalau setahun, simulasiku di Jakarta. Jadi aku idenya ngambil dari sini karena itu bagian bangunan di Jepang kan yang garis-garis itu. Di Indonesia nggak punya, ada yang mirip-mirip tapi beda fungsi kan dengan yang di sini gitu. Jadi aku ngambil ide dari sini, terus tak coba simulasi di Jepang, ternyata bagus. Itu di simulasi bangunanku yang ukurannya 3 kali 3 meter itu bisa hemat 200-300 ribu setahun gitu kan. Wow. Nah, jadi lumayan lah kalau cuma 3 kali 3 aja bisa hemat 200 ribu katakanlah gitu. Lah kalau rumahnya ukurannya 6 kali 6 bisa hemat berapa ratus ribu itu setahun kan. Dan kalau diterapkan pada banyak rumah di Indonesia gitu ya. Wow. Oh iya, efeknya akan lebih besar lagi karena ini sederhana gitu. Oke, menarik Mas. Itu risetku itu sebenarnya. Siap. Nah, kira-kira Mas dalam penulisan riset itu kan tentu ada dong perjuangan yang Mas Alex sudah lakukan. Apa nih Mas suka dukanya Mas?
Kalau kalau suka, kalau dukanya tuh ya cuman ya karena aku di sini contohnya sekarang ini aku di dapur gitu kan, kamarku juga kecil, aku pakai yang tipe studio gitu, aku punya 2 anak, punya istri gitu kan, 2 anak 1 istri, jangan kebalik. Iya, Jadi jangan aku terbalik di itu. studio, jangan. Jadi di studio, jadi memang kehidupannya katakanlah survival mode lah, mode untuk bertahan hidup saja, jadi nggak yang mewah-mewah gitu. Tapi menurutku sih masih nggak masalah kalau aku. Jadi itu, tapi masih bisa juga hemat di sini, nanti bisa tetap jalan-jalan gitu juga ada. Terus sekarang summer nih, baru panas banget, panas ini sekarang. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya ya setiap tahun ya gitu-gitu panas, tapi ya nggak bakal dingin banget, nggak bakal panas banget. Ya di sini masih ada salju, itu dingin banget. Kalau pas panas ya panas banget gitu kan. Jadi yang ngalami kayak gitu. Terus kayak apa ya, makanan mungkin kalau ada yang nggak cocok, tapi kalau aku semuanya sih dimakan. Asal nggak makan teman sama sahabat aja nggak apa-apa. Tapi itu Ya, kadang ada masalah di situ, tapi bisa lah disesuaikan. Terus ya pandemi itu kemarin kan juga masalah ya. Jadi ya kadang itu nggak diduga sih pandemi kemarin itu. Beneran tahu-tahu tiba-tiba kayak gitu kan, risetnya jadi harus berhenti, harus kontak sana sini, aku harus ke LPDP juga, tapi LPDP bagus sih kemarin cepat. Jadi ketika harus perpanjangan studi gimana, aku harus bilang ke kantor perpanjangan tugas belajar, itu ribet kayak gitu itu memang. Dan itu bisa jadi stressful. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau menurutku. Terus kangen-kangen rumah gitu, kalau orangnya nggak biasa pergi juga bisa jadi kangen rumah. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan sini. Jalan-jalan, olahraga. Aku suka lari ya sekarang. Jadi lari gitu, gambar atau main ke taman gitu aja udah. Kalau aku sih udah cukup fresh dengerin musik, lihat lagu-lagu. maksudnya lari ini Mas, olahraga ya, bukan lari dari Ah, kenyataan ya. iya sebetulnya lari enggak, lari olahraga. Jadi Oke. ya olahraga itu mood booster sih, booster bagiku. Mood Ya, ya, booster ya. banget. Jadi Tapi banyak kalau gitu. sempat itu nggak, sempat jalan-jalan nggak nih wisata gitu? Oh iya, menurutku wajib sih. Jadi gini, kalau rekan-rekan studi tidak di kotanya sendiri, menurutku harus jalan-jalan. Itu bukan hanya, itu harus itu menurutku. Karena gini, yang namanya belajar itu bukan terbatas pada sekolah. Justru kadang di luar itu kita dapat sesuatu yang berguna. Bisa jadi buat akademis, bisa jadi buat non akademis. Contohnya ini tadi risetku tadi Koshi itu. Aku jalan-jalan ke Yamaguchi itu blusuan itu Bang. Itu summer tuh panas blusuan, tapi sensei memang suka kayak gitu ya. Dia lihat ini bangunan tradisional Jepang kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya aku bisa, oh ini bisa tak ambil nih, bisa tak bawa ke Indonesia nih gitu kan. Itu karena jalan-jalan. Ya kalau aku cuman di sini ke kampus doang, bisa jadi aku belum publish sama sekali gitu kan, malah bingung kan gitu. Tapi jalan-jalan tuh bisa lihat kayak gitu. Terus aku cerita tadi masalah pengelolaan sampah. Itu bukan risetku, jadi aku nggak riset mengenai sampah. Tapi di sini, tinggal di sini, aku lihat sampahnya, polusinya gimana sih sini, kok bisa tertib kayak gitu. Aku mengunjungi pabrik pengelolaan sampah, jadi incinerator plant gitu. Aku ke sana, terus sama anak-anak juga kadang jalan-jalan ke ini, ke apa, naik kereta kan, gimana keretanya Jepang itu tertib, bahkan yang lokal aja tertib, apalagi yang Shinkansen, yang kayak gitu kan. Jadi belajar kayak gitulah. Jadi itu nggak melulu di luar negeri kalau menurutku. Katakanlah kalau kayak aku ke Jakarta aja, aku orang Jogja. Ketika ke Jakarta kan, Jakarta ternyata ada macet kayak gini. Itu sesuatu apa ya, pengalaman yang menurutku bisa dibagi, dan aku belajar banyak dari situ gitu loh. Ngelola emosi loh. Dibel-bel sama orang dari belakang, lampunya masih merah ya kayak gitu. Ya model-model kayak gitu kadang nyebelin, tapi kalau aku sih percaya mesti ada gunanya lah kayak gitu. Ya sudahlah, diterima aja kadang kayak gitu itu. Tapi kalau jalan-jalan wajib itu. Menarik ya. Tapi Ya. Mas Alex, saya pernah ya dengar satu profesor saya bilang begini, orang Indonesia itu kalau dia ke Singapura itu bahkan ketika makan permen itu masuk di kantong gitu, di saku itu bungkusnya gitu. Tapi yang celaka adalah ketika dia pulang ke Indonesia, dia kembali lagi ke habit lama gitu loh ya, ke habit lama gitu. Kadang-kadang kita bingung juga nih sebenarnya apa sih kok malah lebih bisa menghargai negara lain. Putus Bang. Iya, maksud saya gini. Iya. Itu kan pembelajaran ya. Jadi teman-teman sahabat literasi, kita lihat tadi pembelajaran yang Mas Alex sampaikan bahwa di Jepang itu mereka punya standar kebersihan yang tinggi, juga standar pendidikan yang tinggi, juga standar layanan masyarakat yang tinggi. Nah, kita bisa belajar banyak hal di situ. Bisa kita lihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lihat di Indonesia, bisa kita pelajari. Nah, bagi sahabat literasi yang memang ingin studi ke Jepang, nanti bisa tanya kami, silakan kontak nanti di nomor yang ada di layar ini. Nah, kita coba tanyakan lagi Mas Alex. Nah, Mas Alex,
satu hal lagi nih, ketika Mas Alex di sana kan tentu tadi ada suka duka gitu ya. Nah, banyak juga orang Indonesia Mas ya, studi di Jepang ya, terutama di Banyak. kita Kyushu banyak Mas ya. Banyak banget kalau di Jepang. Jadi kalau bandingin dulu waktu di Amerika itu aku di North Carolina itu cuman di kotaku di Charlotte itu cuma 2 orang, ada aku sama satu dosen dari ITB. Tapi kalau di kita Kyushu ini meskipun dibilang masih sedikit sih di sini, tapi adalah 20, 30-an ya sekarang. Masih ada yang baru. Ini 20 karena pada ketahan ini kan belum bisa masuk, tapi memang nggak bisa masuk 30-an tuh ada. Tapi kalau Jepang rame. Mau di mana-mana rame orang Indonesia. Ya, menarik ya. Jadi kita bisa belajar, nanti bisa tanya-tanya juga. Selain kita di browsing, cari tahu, kita bisa tanya-tanya ke teman-teman yang sudah pernah atau sedang studi sana. Nah, Mas Alex, sebagai penutup nih Mas, apa ini pesannya Mas Alex buat teman-teman sahabat literasi yang ingin mengikuti langkahnya Mas Alex studi ke Jepang? Monggo Mas. Ya, kalau buat sahabat literasi semuanya ini aja. Aku ngutip kata-katanya Yoda di Star Wars itu, do or do not, there is no try. Jadi lakuin aja gitu. Katakanlah agak-agak nekat ya nggak apa-apa lah. Pokoknya jangan. Jadi gini, kalau mau nyari alasan itu pasti dapat. Excuse itu pasti dapat, tapi nyari reasons itu juga pasti dapat. Jadi tergantung mau ngambil yang mana gitu. Kalau aku sih lakuin aja gitu. Itu aja udah. Jadi artinya setiap teman-teman yang ingin studi ke sana coba aja gitu ya, lakukan. Iya, lakuin aja gitu. Jangan takut ya Mas ya. Nggak usah khawatir. Iya. Jadi gini, kalau ngomongin keterbatasan ya, kalau Baraja tahu, Baraja udah kenal aku. Aku tuh masa kecil nggak ada listrik. Bukan karena aku tinggal di pedalaman. Rumahku itu hampir di pusat kota Jogja. Jadi kalau Jogja tahu keraton, aku di sedikit di luar itu gitu. Jadi secara ekonomi, keterbatasan ekonomi itu juga ada di aku gitu. Yaitu aku kecilnya listrik aja nggak punya. Tapi kalau misalnya aku maunya kayak gitu terus ya nggak bisa gitu. Tapi untung orang tua saya itu kalau sama saya mereka support terus gitu. Jadi meskipun nggak punya duit, tapi mereka support pendidikan sedapat mungkin, dan aku juga berusaha sebisa mungkin untuk dapat beasiswa. Jadi kemarin ketika aku tadi bilang S1-nya di Indonesia, S2-ku di Amerika juga beasiswa, S3-ku juga beasiswa gitu. Jadi memang nyari beasiswa kalau memang nggak mungkin kan secara ekonomi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, cari aja beasiswa. Yang penting niat dulu itu udah penting banget itu. Jangan malu gitu. Ya, bahkan harusnya bangga dong kalau beasiswa ya. Iya. Oh iyalah. Iya dong. Sahabat literasi lihat ya bagaimana kemudian Mas Alex itu S2-nya di Amerika. Kalau nggak salah sebelum ke Jepang Mas Alex tembaknya itu bukan ke Jepang ya. S3-nya ya. Ke Eropa apa ke Australia Mas? Jadi dulu sebetulnya sebelum ke Jepang aku niatnya ke Australia. Nah, jadi ke Australia. Jadi aku udah dapat LOE juga dari sana, cuman jadi gini, memang ada satu dan lain hal ya, ada masalah gitu kadang kalau nyari sekolah gitu. Jadi di Australia itu tanggalnya sudah harus masuk waktu itu bulan Oktober kalau nggak September Oktober aku lupa. Jadi harus di situ, sementara aku nggak bisa, ada hal yang membuatku tidak bisa ke sana bulan itu gitu. Jadi aku mau nawar ke mereka supaya dipospon 1 tahun, ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya aku nyari kampus yang lain gitu. Tapi ya sambil nyari-nyari gitu, aku dapat kampus yang sesuai yang yang kuinginkan gitu. Sama aku juga dengan yang Australia, dengan calon promotorku waktu itu juga tetap menjalin hubungan sampai sekarang gitu. Jadi tetap kontak-kontakan, karena aku nggak bisa ke sana juga. Menurutku itu penting menjaga hubungan gitu. Jadi jangan kita mau daftar ke sekolah A udah diterima kan. Jadi gini, kalau daftar itu beasiswa sebaiknya memang nggak cuma satu tempat ya, karena bisa jadi nggak diterima. Kemungkinan diterima itu, kemungkinan tidak diterima itu ada. Jadi daftar di beberapa tempat menurutku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah menentukan satu tempat, ya sama yang udah didaftarin tadi, kalau udah diterima ya tetap bilang kalau saya nggak bisa lanjut di sini karena ini, mohon maaf, menjaga hubungan yang dengan baik itu menurut saya penting. Karena nanti kalau riset ya ketemunya orang-orang itu aja kok. Maksudnya kalau level internasional itu expert di bidang energi building gitu, nanti ketemunya ya itu aja orang-orangnya gitu kan. Nanti ada orang baru ya kita udah saling kenal, jadi menjaga hubungan supaya tetap baik lah gitu. Jadi misalnya nggak jadi kuliah di sana, menurutku sih nggak apa-apa, itu fair aja gitu, tapi dibicarakan baik-baik gitulah. Ya artinya memang kita tetap juga mengembang atau mengekspos ya Indonesia punya culture ya, sopan santun gitu ya. Iya. Gimana ya, kita itu kalau tetap kita memberitahu, menyampaikan bahwa ini loh kondisinya. Saya pikir setiap orang juga pasti mengerti kan dengan komunikasi yang disampaikannya.
Iya, karena sebetulnya kalau aku kontak sama pembimbingku di Amerika, mereka maunya aku lanjutnya juga di Amerika gitu kan. Mereka maunya ke sana, udah mau ngasih rekomendasi, tapi ya ada banyak pertimbangan lah kalau kuliah itu. Jadi kalau di Amerika masa studinya lebih lama, biaya hidup lebih mahal, ya banyak lah gitu, banyak pertimbangan. Nggak cuman melulu masalah studinya. Kalau studinya sih nggak ada masalah mau dimanapun juga, tapi pertimbangan-pertimbangan yang non akademis itu juga masuk. Jadi waktu itu aku juga bilang sama pembimbingku di Amerika, mohon maaf, aku jadi nih lanjut S3 tapi nggak di Amerika, aku lanjut ke Jepang. Dan biasanya kalau udah bicara kayak gitu, kalau orang Jawa ya orang Indonesia gitu bilangnya mohon doa restunya supaya lancar gitu, juga dia bilang Bismillah, aku bilang kayak gitu juga oke lah, semoga kamu lancar di sana ya, dia tetap kontak kayak gitu. Jadi menurutku itu penting juga. Jadi sahabat literasi, Mas Alex tadi bilang bahwa beliau mempertimbangkan apakah ke Amerika atau ke Jepang. Tadi kan beliau bilang bahwa kalau ke Amerika itu kan biayanya besar. Karena gini, saya mau sampaikan dulu nih, terbang sedikit. Mas Alex sudah menikah, jadi itu juga pertimbangan gitu ya. Kalau belum itu mah diterabas saja gitu pasti itu. Nah karena udah menikah, udah punya anak juga, maka pertimbangan itu juga dilakukan gitu. Nah maka ini juga ke Jepang juga bukan satu hal yang mudah. Bayangkan pindah dari kota Jogja ke Jepang itu juga something gitu, satu yang berat juga gitu ya. Apalagi ada anak masih kecil-kecil Mas ya, itu harus belajar juga budaya di sana, iklim juga kan berbeda sama Indonesia. Di sana ada musim salju, kita musim panas, musim hujan gitu kan. Ya gitu. Jadi ini hal menarik Mas. Jadi sahabat literasi, mari silakan bertanya kepada kami, kirimkan pesan Anda ke nomor yang ada di layar ini. Anda silakan tanya apa saja, kita akan coba membantu memberikan informasi bisa yang kami sampaikan dari berbagai rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi-materi sini. Jadi terima kasih Mas Alex untuk waktunya. Ini satu hal yang penting buat teman-teman. Kayak tadi kita pagi sudah menyapa teman kita dari Belanda, dari Rotterdam. Kalau kemudian tadi siang kita ke teman di UK, di Inggris, dan sekarang kita ke Jepang. Ini terbang dulu kita. Di tengah-tengah pandemi. Iya, di tengah pandemi kita bisa terbang ya melalui Zoom. Oke, teman-teman. Sahabat literasi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Alex, terima kasih sahabat literasi. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Rapi 10 pamit undur. Terima kasih.